flames of fire hang on the burning wires. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi sore ini bersama saya di acara talk show bincang-bincang. Di sini saya bersama narasumber andalan kita, Saudari Sakinah Nurul Fatwa dan Saudari Zahratul Jannah serta Saudara Muhammad Nurfirda Saputra. Dan saya sendiri selaku moderator. Perkenalkan, nama saya Ardifa Nur Azila. Dan tentu saja hari ini kita akan membahas tentang definisi dan penggolongan. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada para narasumber kita lewat talk show online ini. Oke, narasumber yang pertama ada Saudari Sakinah Nurul Fatwa. Oke, Saudara Sakinah, pertanyaan yang pertama. Coba Anda jelaskan pengertian definisi real. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Saudari Ardifa Nur Asila dengan pertanyaan pengertian definisi real. Definisi real adalah definisi yang selalu majemuk. Artinya, itulah jawaban dari saya. Terima kasih. Definisi ini terdiri atas dua bagian. Bagian yang pertama adalah bagian yang menyatakan unsur yang menyerupakan hal benda, dan bagian yang kedua itu menyatakan unsur yang membedakan dari sesuatu dan lainnya. Oke, yang selanjutnya, definisi real dibedakan menjadi 4. Coba Anda jelaskan keempat definisi tersebut. Oke, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Ardifa Nur Asila dengan pertanyaan, coba Anda jelaskan pengertian atau pembagian dari definisi. Pembagian definisi dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama itu adalah definisi hakiki esensial. Definisi ini sungguh-sungguh menyatakan hakikat sesuatu. Hakikat sesuatu adalah suatu pengertian yang abstrak yang hanya mengandung unsur-unsur pokok yang sungguh-sungguh perlu untuk memahami golongan atau spesies yang lain, sehingga sifat-sifat golongan spesies tersebut tidak termasuk dalam hakikat sesuatu itu. Yang kedua itu adalah definisi gambaran atau lukisan. Definisi ini menggunakan ciri-ciri khas sesuatu yang akan didefinisikan. Ciri-ciri khas adalah ciri-ciri yang selalu dan tetap terdapat pada setiap benda tertentu. Yang ketiga itu definisi yang menunjukkan maksud tujuan sesuatu. Definisi ini umumnya dipakai untuk alat-alat teknik dan yang dapat mendekati definisi hakiki. Yang keempat itu ada seringkali diadakan hanya dengan menunjukkan sebab musabab sesuatu, misalnya gerhana bulan yang terjadi di bumi berada di antara bulan dan matahari. Sekian jawaban dari saya. Oke, terima kasih kepada Saudari Sakinah. Yang selanjutnya pertanyaan untuk Saudara Muhammad Nurfirda Saputra. Oke, pertanyaan yang pertama, sebutkan unsur-unsur definisi. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu sebutkan unsur definisi. Yaitu 1. Setiap anggota tersebut harus sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan. Nomor 2, adanya hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya. Nomor 3, adanya kesamaan dalam beberapa hal seperti nasib, kepentingan, tujuan, ideologi politik, dan lain-lain. 4, berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang kedua, apakah yang dimaksud dengan pengertian penggolongan? Dan saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu pengertian penggolongan. Yaitu pembagian atau penggolongan adalah suatu kegiatan akal budi yang tertentu. Dalam kegiatan ini, akal budi menguraikan atau membagi, menggolongkan, dan menyusun pengertian dan barang-barang yang tertentu. Penguraian dan penyusunan itu diadakan menurut kesamaan dan perbedaannya. Oke, sekian dari saya.
Oke, kita telah mendengarkan beberapa jawaban dari saudara kita. Selanjutnya langsung saja kita lanjut kepada saudari Zahratul Jannah dengan pertanyaan, jelaskan definisi logika yang dikemukakan oleh para ahli atau sebutkan salah satu pendapatnya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan. Menurut Dr. Andes Khalid Narbuko, logika adalah ilmu pengetahuan tentang asas aturan hukum-hukum, susunan atau bentuk pikiran manusia yang dapat mengantarkan pikiran tersebut pada suatu kebenaran. Oke, yang kedua, apakah penggolongan dan pembagian itu sama? Terima kasih, saya akan menjawab pertanyaan. Klasifikasi memang berkaitan dengan pembagian, tetapi tidak semua pembagian bisa digolongkan sebagai klasifikasi. Pembagian yang dilakukan dalam klasifikasi hanyalah pembagian logis dan pembagian fisik. Oke teman-teman sekalian, kita telah mendengarkan beberapa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan kepada para narasumber-narasumber kita. Baik, kiranya itu dari teman-teman saya dan saya sendiri tentang definisi dan penggolongan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.